Ajar kami mengerti segala kehendak-Mu, bahwa kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk memahami jalan-jalan-Mu, dan di tempat mana Engkau menempatkan kami, di tempat Engkau membuang kami mengusahakan damai sejahtera yang hari depan dengan penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami mengerti kehendak-Mu, ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mencari orang-orang yang mau taat dan setia hanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi seseorang yang mengasihi Tuhan, ketaatan itu merupakan perkara sepele. Ketaatan merupakan bagian dari sukacita. Ketaatan itu merupakan bagian dari ukuran yang dia ukurkan bagi dirinya sendiri untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi bagi seseorang yang tidak mengasihi tuannya, tidak mengasihi Tuhannya, ketaatan merupakan kerja paksa. Saudara bayangkan seseorang yang ketika disuruh, dia memandang perintah tersebut sebagai suatu beban. Ketika seorang diperintah, dia menganggap perintah itu sebagai satu hal yang menyusahkan dia. Tidak akan mungkin orang bisa taat ketika dia tidak menyukai pimpinannya. Tidak mungkin seseorang bisa taat ketika dia misunderstood dengan perintah pimpinannya.
Tidak mungkin seseorang bisa taat di saat pemimpinnya punya konsep, dia juga memiliki konsepnya sendiri. Berbicara tentang ketaatan, kita harus mengerti konsep pemimpin kita, kita harus mengerti konsep Tuhan kita, agar kita bisa sejalan dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Yahweh telah memberikan konsep penyembahan dengan memberikan korban, dengan menyediakan perkakas-perkakas untuk dipersiapkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Namun para imam, Harun dan anak-anaknya, khususnya anak-anaknya, tidak mengerti tentang konsep dari Bapa di surga. Saudara, kegagalan seseorang untuk taat ketika dia tidak memahami konsep Tuhan. Kegagalan seseorang untuk tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan ketika seseorang gagal menerjemahkan perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan sudah jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu. 10 perintah Allah dia sudah berikan. Dan kemudian ketetapan-ketetapan di dalam beribadah, ya, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, semua Tuhan sudah berikan sebagai tata cara ibadah di dalam bait suci. Tetapi ada orang-orang yang tidak juga memahami maksud Tuhan. Saudara, di titik ini, saudara, kita harus mempertemukan pemahaman kita dengan cara pandang Tuhan, perspektif Tuhan. Tuhan mau. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Imamat 6 hingga Imamat 15. Kenapa kita belajar 10 pasal pada hari ini? Sebab 6 sampai 15 berbicara tentang, kembali kita mengulang tentang cara memberikan persembahan 5 korban. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Itu sebabnya kita sudah belajar kemarin, makanya kita akan lanjutkan dengan pelajaran jangan ada api asing. Apa yang dimaksud dengan jangan ada api asing? Di dalam Imamat 10, segera sesudah Tuhan mengajarkan tentang cara memberikan korban persembahan, ada kematian yang terjadi di antara keturunan Harun, yaitu anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu. Di dalam pasal yang ke-10 dikatakan seperti ini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara, mereka tidak diperintahkan untuk mempersembahkan, tetapi kemudian masing-masing mereka mengambil perbaraan, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, adalah keturunan Lewi. Dan anak-anak Harun adalah orang-orang yang akan dipilih menjadi imam yang besar. Jadi Lewi adalah imam secara umum, tetapi keturunan Harun adalah keturunan yang akan menjadi imam besar. Tetapi yang dipilih pada waktu itu adalah Harun, bukan anak-anaknya atau bukan Harun beserta dengan anak-anaknya, hanya Harun. Kalau nanti Harun meninggal, maka penggantinya bisa saja Nadab, Abihu, atau anaknya yang lain yang akan menjadi imam besar. Tetapi mereka sudah mengambil bagian di dalam mengambil perbaraan, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Artinya mereka mengambil bagian di hadapan ruang Maha Kudus. Di hadapan ruang Maha Kudus ada mezbah ukupan. Di mezbah ukupan itu adalah posisi imam besar. Dan ketika mereka mengambil posisi sebagai imam besar, saudara, mereka tidak layak. Karena dikatakan syarat untuk menjadi imam besar adalah dia harus kudus dan tidak bercacat celah. Bahkan dikatakan kalau imam besar masuk ke dalam ruang kudus, di hadapan ruang Maha Kudus, maka kakinya akan diikat dengan tali yang diberikan giring-giring, yang berbunyi pada waktu dia melakukan dosa,
pada waktu dia melakukan dosa atau dia didapati dalam keadaan najis dan berdosa, dia akan mati. Nah, ketika giring-giring itu tidak lagi mengalami pergerakan, berarti imam besar yang masuk di dalamnya itu sudah mati. Maka mereka akan menarik keluar tali tersebut untuk membawa dia keluar karena dia didapati sudah meninggal. Dan saudara, Nadab dan Abihu memberanikan diri tanpa disuruh. Mereka masuk dan mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Saudara yang diberkati, apa yang dimaksud dengan api asing? Api asing berbicara soal ketidaktaatan. Api asing adalah berbicara soal penyembahan yang keluar dari konsep ilahinya Tuhan. Konsep ilahinya Tuhan, penyembahan itu berbicara soal kekudusan. Penyembahan itu berbicara seorang yang layak di hadapan Tuhan. Penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Api yang benar di hadapan Tuhan berbicara soal mempersembahkan persembahan ukupan. Dan dia kudus di hadapan Tuhan. Seseorang yang didapati tidak layak, tidak berkenan, itu tidak dapat diterima untuk menerima persembahan yang dinaikkan di hadapan Ruah Maha Kudus. Betapa ketatnya pada waktu zaman perjanjian lama. Orang-orang yang akan masuk ke ruang kudus itu tidak bisa sembarangan, hanya imam besar. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara, pada zaman perjanjian baru ketika kita mempersembahkan pujian penyembahan yang asing di hadapan Tuhan, kita datang tanpa nama Yesus, kita datang tanpa pertobatan, kita datang tanpa kekudusan. Itulah penyembahan yang berbau api asing di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak menerima, Tuhan tidak akan berkenan. Ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepadaku, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Saudara, dan Harun berdiam diri. Standar bagi seseorang yang bisa dianggap layak untuk masuk ke hadirat Tuhan adalah orang yang karib dengan Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, kita belajar bahwa Musa, seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika dia naik ke Gunung Sinai, wajahnya memancarkan kemuliaan, dan dia dengan kainnya dia menyelubungkan kemuliaan tersebut. Oleh karena kemuliaan itu begitu terpancar, glowing di dalam dirinya, karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Berarti Harun, anak-anak Harun itu Nadab dan Abihu, mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak punya keakraban, kekariban dengan Tuhan. Mereka masuk ke dalamnya, mereka binasa. Saudara, syarat utama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, seseorang yang karib dengan Tuhan, seseorang yang berhubungan dengan Tuhan, seseorang yang diterima oleh Tuhan. Makanya saudara, tanpa Yesus, saudara tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Tanpa hubungan kekariban dengan Tuhan, berkata-kata, bercakap-cakap dengan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, tanpa kekariban, tidak seorang pun dapat menerima kekudusan yang daripada Tuhan. Kemudian Musa memanggil Misael, Elzafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun, jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati. Ini maksudnya apa, saudara? Artinya kamu jangan berduka cita terhadap sesuatu yang memang salah. Jangan kamu kompromi dengan sesuatu yang memang nggak benar di hadapan Tuhan. Jangan kamu, manusia itu cenderung dirinya mensupport sesuatu yang sebetulnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita mengambil bagian di dalam itu, kita sudah mengambil bagian di dalam keserupaan, kesamaan pemikiran dengan mereka. Dan akhirnya orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati. Kamu jangan berpihak kepada yang salah, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Saudara, ketika kita menjadi hamba Tuhan, perilaku kita bukan hanya kita sendiri yang kita pertanggungjawabkan, tapi kita pertanggungjawabkan di depan umat Tuhan. Impartasinya, saudara. Impartasinya. Saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan perkataan Musa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ketika pengurapan itu ada di atas kepala kita, maka kita jangan mengkompromikan diri kita dengan dosa umat Tuhan yang kompromi. Kita jangan turut campur dengan dosa umat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil bagian di dalam kompromi, maka urapan yang ada di dalam diri kita itu menjadi sia-sia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa penting kita memiliki keberpihakan dengan rencana Tuhan, keberpihakan dengan pendapat Tuhan, keberpihakan dengan keputusan Tuhan. Karena dengan demikian kita mengambil bagian di dalam kekudusan dan tidak keluar dari kekudusan tersebut. Saudara harus menjadi orang yang tegas. Beberapa hari ini saya membaca artikel, melihat artikel, menonton artikel bahwa di Eropa terjadi peperangan yang luar biasa tentang orang-orang yang mempertahankan gaya hidup, mohon maaf, transgender, LGBTQIA++. Dengan ada orang-orang yang menegakkan kebenaran, yang berusaha membuat pemahaman kepada masyarakat di luar yang mereka telah mengalami krisis gender. Ketika mereka masih anak kecil, mereka mengalami krisis gender. Apakah mereka perempuan, apakah mereka laki-laki, dan mereka tidak mau disebut he, dan mereka tidak mau disebut she, tetapi mereka mau disebut sebagai they. Sebuah keadaan gender yang tidak ada keberpihakan. Nah, saudara, dan kalau kita kompromi dengan keadaan dunia yang semakin mewabah LGBTQIA++ ini, saudara sedang berpihak kepada yang salah. Saudara harus mengambil sikap. Orang yang mengambil sikap terhadap kebenaran, orang yang mengambil sikap kepada jalannya Tuhan adalah orang yang menjaga kekudusan dan kehormatan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang yang kompromi, kita melakukan empati dengan cara bawa mereka di dalam kebenaran, bukan berpihak kepada mereka. Seorang hamba Tuhan luar biasa, Pendeta Gilbert, ketika dia melakukan wawancara dengan seseorang, ditanyakan, Pendeta Gilbert, apakah benar ya LGBT itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Benar, di dalam kitab Roma tertulis, janganlah engkau berhubungan sebagaimana laki-laki dengan laki-laki. Jadi jelas tertulis di sana, kita sayang pribadi orangnya, kita sayang jiwanya, tapi kita tolak perbuatannya. Makanya perbuatan-perbuatan tercela itu harus betul-betul tidak dikompromikan. Dalam hal yang sama, ketika ada orang-orang yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, kita tidak boleh kompromi dan empati dengan hal itu. Tetapi justru kita mengasihi jiwanya dengan cara apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan kekudusan, menegakkan cara-cara Tuhan untuk mengatakan jangan ada api asing di hadapan Tuhan. Kepada orang yang karib denganku, kunyatakan kekudusan. Hubungan pribadi dengan Tuhan, intimacy, menjadi sebuah standar api Tuhan yang diterima di hadapan Tuhan. Orang yang tiba-tiba datang mempersembahkan sesuatu, gak ada relationship, gak ada hubungan, tidak dikenal, tidak ada kekudusan, dan tidak dikenal oleh Tuhan sama sekali, itu tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara yang berkati, sederhananya api yang asing berarti sikap tidak taat. Ayat yang pertama dikatakan, dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya, tindakan itu menjadi salah karena sudah melampaui tugas dan tanggung jawabnya. Pada zaman itu imam besar yang dipilih hanya Harun. Makanya ketika Samuel menegur juga Saul karena mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, juga Raja Usia yang masuk ke dalam bait suci, ketika dia menjadi tinggi hati dan mempersembahkan korban ukupan di hadapan Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada zaman perjanjian lama, raja is raja, imam is imam. Tidak ada yang istilahnya imamat yang rajani. Tetapi di dalam perjanjian baru, imamat yang rajani, yaitu orang-orang yang dipanggil bukan sekedar imam, tetapi juga menjadi raja yang mempunyai special privilege untuk diberkati, juga menjadi special privilege untuk juga menyembah Tuhan. Pada waktu zaman perjanjian lama, imam Lewi dibatasi, dia tidak bisa dipercayakan harta. Mereka hanya diberikan sebuah pemberian untuk bisa tinggal secara cuma-cuma.
Tetapi ke-11 suku yang lainnya, 12 suku bersama Efraim dan Manasye, mereka diberikan kewenangan untuk menaklukkan dan memiliki harta dan bisa memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Sedangkan Imam Lewi sama sekali tidak bisa. Mereka hanya fokus untuk melayani Tuhan. Demikian juga itu posisi raja. Raja itu bisa mengumpulkan harta, dia juga bisa memiliki kekuasaan dan otoritas untuk berperang dan lain sebagainya. Sementara posisi imam hanya fungsinya untuk beribadah. Tetapi kedua posisi itu ketika di dalam perjanjian baru Yesus menyatukan keduanya, kita menjadi imamat yang rajani. Selain dipercayakan soal hal keuangan, soal berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, kita juga dipercayakan untuk bisa masuk ke pelataran Tuhan. Dan demikian dengan membawa nama Yesus kita menjadi layak untuk mempersembahkan korban dan api yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah api asing, tapi api asing itu akan terjadi ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, kita tidak dikenal oleh Tuhan, dan kita tidak menyebut nama Yesus, dan kita masuk ke dalamnya dengan kenajisan dan tidak ada pentahiran, dan tidak ada permohonan ampun atas dosa-dosa, tidak ada pengampunan dosa. Itulah sikap ketidaktaatan pada zaman perjanjian baru. Sederhananya, api yang asing berarti sikap tidak taat. Kita masuk tanpa nama Yesus, kita masuk tanpa permohonan pengampunan dosa, kita masuk tanpa kekudusan, kita masuk tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu adalah api yang asing di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan. Ketika Ananias dan Safira datang kepada Tuhan dengan membawa persembahannya dengan dusta, Petrus menegur mereka. Dan kemudian ketika mereka mengakui hanya sebagian yang mereka terima dari hasil penjualan. Sementara pada zaman itu jemaat mula-mula menjual segala sesuatu dan menggunakannya bersama-sama. Mereka berdusta dan mereka kemudian membawa api asing di hadapan Tuhan, yaitu dusta dan kenajisan dan ketidakjujuran. Dan mereka seketika mati di hadapan hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati, ketika seorang membawa api asing, maka rohnya akan mati di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira bukan rohnya yang mati, tapi nyawanya juga melayang pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin besar kekudusan Tuhan, semakin besar dampak akibat kematian di hadapan Tuhan. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kehidupan dari yang sebetulnya menjadi hak dari kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Imamat 10, Tuhan tidak main-main dengan kekudusan. Ia menempatkan dirinya pada posisi yang sentral. Jika kekudusannya dilanggar, maka kemuliaannya akan terekspresi dalam bentuk ketegasan. Ananias dan Safira langsung meninggal dunia. Resikonya tidak main-main. Seseorang yang tidak menghormati kekudusan Allah pasti akan mati. Saudara, sudahkah kita menghormati kekudusan Tuhan? Jangan sampai ketika kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, Hofni dan Pinehas, anak-anak dari Imam Eli, mereka tidak menghormati pelayanan, mereka tidak menghormati korban yang dipersembahkan untuk para imam di bait suci, kemudian mereka hidup seenaknya, maka perlindungan Tuhan diangkat. Tabut Allah kemudian dicuri oleh bangsa Filistin. Ketika tabut Tuhan dicuri oleh bangsa Filistin, Hofni dan Pinehas juga mati, Imam Eli juga terjatuh dari kursinya dan kemudian mati, dan kemudian menantu dari Imam Eli melahirkan seorang anak dan diberi nama Ikabod, yaitu kemuliaan Allah sudah tidak ada. Kemuliaan Allah sudah diambil. Saudara, di tengah-tengah ketidakkudusan, hati-hati, tidak ada lagi hadirat Tuhan. Seseorang yang memiliki ketidakkudusan di hadapan Tuhan, dia hanya akan mempersembahkan api asing. Jangan mimpi Tuhan akan menjawab api asing, karena Tuhan justru akan melawat dengan kemurkaannya. Ketika seseorang main-main dan tidak menghormati kekudusan Allah, dia pasti akan mati secara rohani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan main-main. Saudara ada di pelayanan altar, saudara adalah seorang memuji dan menyembah Tuhan, menjadi pemain musik, tapi saudara main-main dengan dosa. Saudara tidak menghormati kekudusan Allah. Dan saudara tidak sadar bahwa ternyata hadirat urapan Tuhan itu sudah diambil dari dalam kehidupanmu. Saudara, dari apa yang kita baca? Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu? Mereka mempersembahkan korban. Mereka mempersembahkan api asin di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan api yang tidak diperintahkan. Apa akibat dari tindakan mereka? Mereka pada saat itu juga mati di hadapan Tuhan. Apa firman Tuhan terkait peristiwa itu di ayat yang ketiga? Kepada orang yang bergaul karib denganku, kunyatakan kekudusanku. Dengan kata lain, ini dua orang tidak karib denganku. Di Kisah Para Rasul dikatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Lalu kemudian setan-setan menggagahi anak-anak Skewa.
Saudara yang diberkati, ketika kita tidak dikenal, maka iblis pun akan menyerang kehidupan kita. Ketika kita tidak dikenal, persembahan kita akan ditolak oleh Tuhan. Bagaimana Musa memperlakukan jasad dari Nadab dan Abihu? Mereka angkat mayat itu. Tetapi tidak boleh orang berkabung, tidak boleh orang berduka cita. Saudara ingat, jangan berkompromi dengan sesuatu yang salah. Ada orang-orang yang di dalam pelayanan nih, sama-sama udah melayani, sama-sama udah lahir baru, kemudian jatuh di dalam dosa percabulan, jatuh di dalam dosa seks. Ada orang-orang yang empati dengan mereka yang jatuh dalam dosa. Ketika mereka ditegur oleh hamba Tuhan, orang-orang empati dengan mereka, itu baik. Tetapi ketika engkau empati dan menaruh perasaanmu di situ, berkabung dengan mereka, berduka cita dengan mereka, saudara sudah mengambil bagian dalam kompromi. Dan kemudian apa yang menjadi dampak negatif dalam kehidupan mereka? Orang-orang yang dikompromikan ini, mereka tidak akan menyadari dosa mereka, tetapi mereka akan continue berbuat dosa dan mereka akan menyalahkan hamba Tuhan yang menegur mereka. Bahaya dari empati yang salah, bahaya dari simpati yang salah kepada dosa orang. Saudara sudah mengambil bagian di dalam ketidakkudusan dan membawa persembahan yang asing di hadapan Tuhan. Ketika Saul berbuat dosa, dia ditegur Samuel tanpa kompromi. Dan tidak ada satupun yang protes kepada Samuel dan berkata, engkau terlalu keras kepada Saul. Engkau tidak bisa seperti itu. Bukankah dia raja yang dipilih oleh kita? Oh no, saudara. Ketika seorang melakukan dosa, hamba Tuhan menegur, jangan berpihak kepada Saul. Jangan berpihak kepada Nadab dan Abihu. Makanya dikatakan kepada Eleazar dan Itamar, jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka cita, supaya kamu juga jangan mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pola kehidupan orang percaya, banyak orang yang kompromi dengan orang yang jatuh dalam dosa karena mereka tahu bahwa mereka juga bisa jatuh di dalam dosa yang sama. It is not good, saudara. Yang penting adalah kamu juga harus turut menegur mereka supaya memimpin mereka dari gelap kembali kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, no compromise please, oke? No compromise dengan orang yang melakukan dosa. Kita harus tegas terhadap dosa, tegur mereka, dan kita harus support hamba Tuhan yang menegur orang-orang yang melakukan kesalahan. Mengapa LGBTQIA++ ini berkembang? Karena ada orang-orang yang mengkompromikan. Ada orang-orang yang simpati dengan keadaan mereka dengan cara yang tidak berkenan. Kalau saudara simpati, bawa mereka ke dalam jalan kebenaran. Jangan kompromikan keadaan perasaan mereka sehingga orang-orang bersandar kepada hak asasi manusia kemudian melakukan hal-hal yang ilegal di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa nasihat Musa kepada keluarga? Jangan kompromi. Yang berikutnya, apa pesan yang Allah sampaikan, saudara? Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda? Seberapa penting ketaatan di hadapan Tuhan dari kisah Nadab dan Abihu? Apa resikonya jika mempermainkan ketaatan? Pentingkah? Sangat penting. Dari kisah itu apa resikonya? Resikonya mati. Bagaimana pendapat Anda tentang kekudusan dan kemuliaannya ketika api keluar dan menghanguskan Nadab dan Abihu? Artinya kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi mulailah segala sesuatu dengan bergaul karib dengan Tuhan. Cara bergaul karib yang paling efektif adalah pertama, lakukan pengampunan dosa dan kemudian terima Yesus dulu, lalu lakukan pengampunan dosa, lalu taat kepada firman Tuhan. Anda memberi diri dibaptis, Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda bergaul dengan firman, Anda mendengarkan firman Tuhan dan taat. Mengapa Musa menasihati agar Harun dan keluarganya jangan berkabung? Sudah saya sampaikan tadi, supaya kita diajarkan jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau salah ya salah, kalau ada sesuatu yang salah, kita mengasihi jiwa mereka, tapi kita harus tegakkan kebenaran. Nah, respon kita apa, saudara? Sudahkah kita taat dan menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan? Saudara, secara pribadi kita jatuh bangun di dalam dosa, kita jatuh bangun di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kadang mengalami ketidaksetiaan untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kuncinya adalah ketika kita tidak bergaul, maka kita tidak mengenal Allah. Itu sebabnya kita harus bergaul dengan Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, baca kitab suci. Apakah dalam hidup Anda masih punya api yang asing di hadapan Tuhan? Jika masih ada, bersediakah Anda untuk menyingkirkannya? Api asing itu akan ada kalau kita mengizinkan hal-hal negatif itu masih bercokol di dalam diri kita. Kompromi dengan masalah keuangan, kompromi dengan masalah hubungan percabulan, kompromi dengan pola-pola pikir yang salah,
Kalau ada firman Tuhan kita kayaknya mau beda sendiri, mau lain sendiri. Ada orang-orang yang kecenderungannya tidak mau taat karena dia mau lain sendiri. Karena dia mau melakukan bukan seperti apa yang Tuhan mau, tapi mau tampil beda aja. Tampil beda kemudian dia didapati ya sudah tidak taat dengan Tuhan. Ada api asing, singkirkan. Mari pokok doa pada pagi hari ini agar umat Allah menjaga, hormati kekudusan Allah dengan tidak membawa api yang asing di dalam hidupnya. Saudara bereskan, dosa-dosa bereskan. Itu adalah api asing di hadapan Tuhan. Saya simpulkan standar api Tuhan adalah kuncinya taat. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Seorang bapa tidak akan memberikan ular dan kalajengking kepada anaknya yang meminta ikan. Dan dia tidak akan memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Dia akan memberi yang terbaik. Saudara, kalau percaya dengan Tuhan, perintahnya itu tidak berat dan perintahnya itu baik bagi kita. Orang yang tidak percaya dengan Tuhan cenderung tidak taat. Saudara, standar api Tuhan itu pertama kudus karena ada pengurapan. Dikatakan kepada mereka jangan menangis dan jangan berduka cita karena engkau sudah dikuduskan. Dikatakan jangan kamu berkabung, jangan kamu berduka cita, dan jangan kamu pergi dari pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati karena minyak urapan ada di atasmu. Kudus oleh pengurapan. Standar api Tuhan kita harus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan di pasal-pasal yang berikutnya di Imamat 10, Imamat 11, Imamat 12 hingga 15 dikatakan jangan minum minuman keras, jangan makan makanan haram, harus tahir dari darah nifas dan penyakit kusta, tahir dari percabulan. Berbicara soal gaya hidup yang kita jaga di hadapan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, kita ngerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan kita bergaul karib dengan Tuhan, kita ngerti apa itu menjaga kekudusan. Saudara, seorang hamba Tuhan janganlah seorang yang suka minum anggur, yang suka mabuk oleh anggur, yang tidak memakan makanan haram. Saudara, kalau firman Tuhan pada perjanjian lama dikatakan makanan haram ini A, B, C, D, dan Z. Dan ketika di Kisah Para Rasul, Tuhan mengizinkan Petrus mencicipi makanan haram. Dia katakan, Tuhan, sejak dari lahir saya tidak pernah mencicipi makanan haram. Yang dimaksud dengan makanan haram itu adalah makanan yang membahayakan tubuhmu pada saat ini. Dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Orang yang merusak bait Allah juga akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jangan memakan makanan haram yang merusak tubuh jasmani kita. Kita harus mentahirkan diri dari darah nifas dan penyakit kusta itu di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru berarti bagaimana kekudusan hidup kita harus jaga di hadapan Tuhan, jasmani dan rohani. Dan juga ditahirkan dari dosa percabulan. Lelehan cairan itu berbicara soal percabulan. Orang yang memiliki lelehan itu maksudnya adalah orang yang terlibat dengan percabulan. Saudara, bergaul karib dengan Tuhan berbicara soal menjaga kehidupan kudus benar di hadapan Tuhan. Dan di perjanjian lama diberitahukan secara detail. Di perjanjian baru Tuhan katakan, jikalau seseorang melihat seorang wanita dan menginginkannya, dia sudah berbuat cabul. Jadi kekudusan api Tuhan lebih tinggi nilainya di zaman perjanjian baru. Makanya saudara, hal-hal seperti ini malah menjadi hal-hal yang lebih dalam lagi di dalam perjanjian baru. Jangan menjadi orang yang suka bermabukan, suka merokok dan lain sebagainya. Bergaul karib dengan Tuhan. Ada cara-cara hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apakah saudara masih membawa api asing di dalam kehidupan? Saudara mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi masih hidup di dalam perzinahan. Tinggalkan saudara, itu api asing di hadapan Tuhan. Yang berikutnya paling penting adalah ketaatan, yaitu mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Imamat 6 ayat 13 berkata, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Api itu harus tetap menyala, tetapi api asing itu tidak akan membuat persembahan korban itu diterima di hadapan Tuhan. Api itu harus tetap menyala, jadi kekudusan, ketaatan, kekaripan dengan Tuhan itu harus continually harus kita lakukan supaya cara hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan api Tuhan senantiasa menyala di hadapannya dan Tuhan menjawab doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Kepada orang yang karib denganku kunyatakan kekudusanku. Mari saudara umat Tuhan yang diberkati, kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah kami menanggalkan kebiasaan membawa api asing karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya orang yang mempersembahkan api asing rohnya mati di hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih dibiarkan hidup secara jasmani, semua karena anugerah Tuhan. Namun kami berdoa Bapa di surga, hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, jangan lagi ada api asing, persungutan, ketidaktahiran, roh kemabukan, roh pesta pora, roh kenajisan, ketidaktahiran, ada cairan-cairan lelehan yang menyatakan bahwa ada percabulan di dalam kehidupan kami, dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu menjadi hamba Tuhan yang taat. Kami rindu hamba Tuhan yang membawa dampak yang positif kepada jemaat Tuhan. Kami membawa persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kehidupan kami benar, suci, kudus adanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Dijauhkan anak-anak kami dari kebingungan gender Tuhan, sehingga mereka terlibat di dalam LGBTQIA++. Kami berdoa, sembuhkan rekan-rekan saudara-saudara kami yang terlibat di dalam kehidupan LGBTQIA++ ini, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa mereka dikasihi Tuhan, diciptakan mulia dengan gender mereka masing-masing. Kami berdoa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Engkau menggelisahkan hati mereka sehingga mereka mengalami jamahan, lawatan, pertobatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka dibawa untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dibawa di dalam kekudusan. Kepada orang yang karib dengan Tuhan, Engkau nyatakan kekudusan-Mu. Diberkatilah setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberkati, melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, memberikan damai sejahtera. Kami menyembah dalam kekudusan, tidak membawa api asing, tetapi dikuduskan. Maka Tuhan akan membakar kami dengan api yang menguduskan. Urapan ada di atas kepala kami sambut berkat-Mu dengan syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSS yang diberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, jaga kekudusan, jaga api Tuhan, jangan biarkan padam. Amin.